Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Zaman dari kelompok 7 Praktikum Sistem Basis Data 2022. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dari modul 4 Praktikum SBD ini. Dikarenakan saya izin tidak dapat hadir pada saat praktikum. Di sini modul 4 yang berjudul Integrasi Oracle Database dalam pengembangan web-based application menggunakan Java Spring Boot. Sebelumnya kita harus menginstal alat dan bahan, yaitu ada laptop, Visual Studio Code, JDK, Extension Pack untuk Java, dan Java Spring Boot Extension Pack. Kalau sudah, kita langsung ke langkah kerjanya. Di sini kita harus membuat project dulu pada Visual Studio Code-nya. Bisa dengan shortcut Ctrl Shift P dan Visual Studio Code dengan spesifikasi di bawah berikut. Karena saya sudah membuat, maka kita bisa langsung ke langkah 2. Langkah 2 yaitu mengatur server port dan koneksi database pada file application properties. Filenya itu ada di resource, di main, terus di resource, kemudian di application properties. Oke. Di sini saya sudah menambahkan ya. Di sini server port 8081 yang akan digunakan pada webnya di sini, pada browser. Kemudian ada username dan password. Username dan password itu kita harus samakan dengan modul 3 yang sudah kita buat. Ya, untuk dalam kasus ini username yang saya gunakan yaitu SBD07. 07 itu nomor kelompok dan passwordnya adalah password. Selanjutnya kita buat kelas mahasiswa dalam folder example dan model. Ini saya sudah membuat filenya, yaitu di example. Terus kita buat folder baru model, lalu ada mahasiswa.java. Kita bisa langsung kopikan source code yang ada di modul ke project. Kita langsung copy, terus save, kemudian rapihkan. Sini kelas mahasiswa berfungsi sebagai model pada MVC, lebih mirip seperti MVC, model view controller. Di sini modelnya ada properti name, nama, angkatan, ID, tempat. Di sini ada setter dan getter. Setter ini untuk men-set nama, sedangkan getter untuk mengambil nilai. Di sini bisa dilihat ya, get nama, set nama, atau get name. Oke, selanjutnya kalau sudah kita menambahkan controller. Kita copy saja kodenya pada modul, kita paste. Kalau sudah, kita tambahkan komponen scan base package pada application.java-nya. Di sini saya sudah menambahkan komponen scan base package. Oke, setelah itu kita membuat file read. File read membuat file index.html untuk membaca semua indeks yang ada pada database. Oke, kita bisa langsung kopikan saja source code yang ada di modul ke project. Di resource, templates, kemudian index. Copy, dan lupa di save. Lalu kita sedikit rapihkan ya. Kalau sudah kita save, lalu kita tambahkan function index.
function index pada mahasiswa controller. Oke, kita function di controllernya di bawah private, kita save, lalu kita rapihkan. Nah, di sini get mapping ini akan menangkap URL yang ke root. Nah, dia ketika URL-nya di root maksudnya URL-nya mengakses root, maka dia akan menjalankan function index. Oke, habis itu kita tambahkan index HTML berupa source code untuk ditambahkan di index HTML-nya. Bisa dibawa bootstrap, kita paste, lalu kita rapihkan. Oke, habis itu di save. Kalau sudah, kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa langsung menjalankan aplikasi bootstrap-nya di Spring Boot dashboard, lalu kita run. Oke, kita bisa buka. Nah, ini seperti ini hasilnya. Tidak ada daftar mahasiswa, tambah mahasiswa, edit dan delete. Untuk sekarang, tambah mahasiswa, edit dan delete masih belum bisa digunakan karena kita belum menambahkan fungsi dan tampilan halamannya. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi create. Yang pertama-tama kita membuat file add.html pada folder templates. Lalu kita isikan folder template tersebut dengan source code yang ada di modul. Kita save, lalu kita rapihkan, sedikit rapihkan. Oke. Lalu kita save. Oke, selanjutnya kita tambahkan function add pada class mahasiswa controller. Dan copy saja source code yang ada pada modul. Mahasiswa controller. Nah, rapihkan. Selanjutnya tambahkan add.html pada elemen body. Elemen body di add.html bisa kita tambahkan di bawah bootstrap. Kita save, terus kita format lagi, save. Kalau sudah, kita bisa run. Kita reload dulu di projectnya. Kita tambah mahasiswa. Nah, ini bisa ditambah ya. Fungsinya coba kita tambahkan. Coba data. Kita submit, maka data akan tertambah ya. Ini bisa dilihat di indeks yang kedua. Nah, datanya yaitu nama Jikri dengan NIM sekian dan angkatan 2019. Untuk function edit dan delete masih belum bisa dilakukan karena kita belum menambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur update. Nah, di sini kita harus membuat file edit.html di folder template. Di sini saya sudah membuatnya. Selanjutnya kita copy source code untuk kita tambahkan pada edit.html ya. Terus kita rapihkan. Kita save.
lagi. Selanjutnya kita menambahkan function edit pada controller, mahasiswa controller. Bisa di bawah sini LSF, kalau kita rapihkan sini juga. Kalau sudah, kita tambahkan source code pada edit.html untuk bodinya. Di bawah bootstrap bisa kita paste, kita format untuk merapihkan instruksi. Kalau sudah, kita ubah tombol edit pada index.html sebagai berikut. Kita langsung ubah saja. Index di edit.html. Kita sediain saja ini TA. Kalau sudah, kita coba cek, kita reload dulu projectnya. Oke, kita di sini kita reload juga. Kita akan edit. Nah, di sini bisa untuk mengeditnya ya. Misalkan kita tambahkan angka 345, terus kita submit, maka namanya akan berubah. Berarti ini artinya function editnya berhasil. Selanjutnya yang terakhir kita menambahkan fitur delete. Fitur delete kita bisa langsung tambahkan source code fungsi delete-nya pada mahasiswa controller. Kita save. Kemudian pada file index.html kita ubah juga sama seperti edit, hanya yang berbeda di URL-nya di sini bukan edit tapi delete. Kita bisa kopikan saja. Kita ganti di selanjutnya kita reload di projectnya juga di reload. Misalkan kita delete indeks yang terakhir, nah maka data akan terhapus. Sekian dari penjelasan langkah kerja modul 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.